Bab 3769, 3770. Smith bahkan tidak tahu saat ini, Wei Liang bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Pada saat ini, Wei Liang terbang kembali ke Jinling di rute. Meskipun jet pribadi Ye Chen tidak secepat Concorde, dekorasi di dalamnya tidak lebih buruk dari Concorde. Saat ini, Wei Liang sedang beristirahat di kamar di pesawat yang lebih mewah daripada bintang 5. Di sana tidak ada kesulitan dan kesulitan selama perjalanan. Adapun Smith, dia mulai menemukan hubungannya dengan Departemen Kepolisian Washington di pagi hari, menyelidiki kediaman Wei Liang di mana-mana. Karena dia hanya tahu cara melafalkan nama Wei Liang, tetapi tidak tahu bagaimana mengejanya dalam huruf Inggris, benar-benar butuh banyak kesulitan untuk mencarinya. Kemudian, teman-teman dari Departemen Kepolisian menggunakan metode penyaringan untuk menghitung semua data semua pelancong pria China yang check-in kemarin di Washington, mencerahkan nomor hotel dan kamar yang sebenarnya. Seorang teman dari kantor polisi membantu menelepon, lalu menepuk bahu Smith, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan terlalu khawatir. Saya sudah bertanya tentang hotel ini. Orang bernama Wei Liang ini telah memesan kamar untuk seminggu, jadi saya pasti tidak akan meninggalkan Washington dalam waktu singkat." Smith menarik napas lega dan buru-buru berkata, "Terima kasih Pete, saya akan mengundang Anda untuk minum lain hari." Pihak lain tersenyum, "Jangan terlalu sopan. Apakah Anda ingin saya menemani Anda?" Smith melambaikan tangannya, "Tidak perlu, tidak, saya akan meminta maaf dan membawa petugas polisi." Pihak lain mungkin mengira saya akan menggunakan ini untuk mengancamnya. "Oke." Yang lain mengangguk dan berkata, "Kalau begitu saya akan menyapa orang yang bertanggung jawab di hotel sehingga hotel tidak mengizinkan Anda masuk." "Bagus." Smith meninggalkan kantor polisi, melaju ke mobilnya, dan bergegas ke hotel tempat Wei Liang menginap. Setibanya di hotel, dia memberitahu petugas keamanan namanya, dan petugas keamanan yang menerima pesan polisi terlebih dahulu segera membantunya menggesekkan kartunya ke lift di kamar tamu. Ketika sampai di pintu kamar Wei Liang, Smith sangat gugup. Dia takut Wei Liang akan menutup pintu secara langsung ketika dia melihatnya, bahkan mungkin melalui mata kucing. Dia bahkan tidak akan membuka pintu ketika dia melihat bahwa dia berada di luar pintu. Setelah lama ragu-ragu di pintu kamar, dia hanya bisa menggigit peluru dan menekan bel pintu kamar. Bel pintu berdering 3 kali dan tidak ada gerakan di dalam. Smith terus menatap cahaya kecil di mata kucing itu. Jika Anda melihat ke dalam mata kucing dari luar, Anda tidak dapat melihat apapun dengan jelas, tetapi Anda dapat melihat cahaya di dalamnya. Smith juga ingin menggunakan perubahan cahaya ini untuk menentukan apakah ada orang yang berjalan di dalam. Hanya saja bel pintu telah ditekan beberapa kali, dan cahaya di mata kucing tidak berubah. Smith sedikit terkejut dan berpikir, apakah itu Wei Liang masih tidur? Saya telah menekan bel pintu berkali-kali, bahkan seekor babi harus bangun. Memikirkan hal ini, Smith hanya bisa terus membunyikan bel pintu, mengetuk dengan keras pada saat yang sama, dan berteriak, "Tuan Wei, ini saya Smith, apakah Anda sudah bangun?" Masih tidak ada respon di ruangan itu. Smitho memegangi dagunya, aneh, tidak masuk akal berpura-pura tidak terdengar di dalam ruangan. Bukankah itu terlalu naif? Smith tidak punya pilihan selain terus mengetuk keras. Pada saat ini, pintu kamar sebelah terbuka, dan seorang pria berotot dengan tubuh telanjang mengutuk, "Apakah kamu mencari kematian? Apa yang kamu ketuk pagi-pagi? Percaya atau tidak, aku akan mematahkan kepalamu." Petik 2. Menghadapi si maco berjanggut dengan gaya khas koboi ini, Smith hanya bisa meminta maaf berulang kali, "Maaf, saya akan diam, saya akan diam." Pria kuat itu menunjuk ke arahnya dan menggertakkan giginya dan berkata, "Kecil. Mulai sekarang, jika kamu berani membuat suara, aku akan menembakmu." Smith menutup mulutnya dengan cepat,
dan terus mengulurkan tangan untuk memberi hormat, ekspresinya sangat teliti. Pihak lain kemudian membiarkannya pergi dan kembali ke kamar. Smith tidak punya pilihan selain duduk bersila di depan pintu Wei Liang, dan bergumam dalam hatinya, kamu tidak bisa mengetuk pintu dan memanggil pintu. Aku selalu bisa duduk di sini dan menunggu Wei Liang, kan? Aku tidak percaya bahwa Wei Liang ingin menghindariku. Bisakah kamu keluar untuk sarapan? Ini adalah lantai 22 sialan, dan dia pasti tidak bisa memanjat jendela untuk melarikan diri. Setelah mengambil keputusan, Smith menunggu di pintu kamar Wei Liang, tidak berani untuk bersantai bahkan jika dia lapar dan mendengus. Pada saat yang sama, ketika dia sedang duduk, dia terus menelepon Wei Liang dengan ponselnya. Sayang sekali dia dimatikan, tidak peduli bagaimana dia menelepon. Selama periode ini, dia juga meminta petugas hotel untuk menelepon kamar tamu Wei Liang, tetapi jawabannya tetap tidak ada yang menjawab. Smith menunggu sampai tengah hari, ketika pesawat Wei Liang akhirnya mendarat di Bandara Jinling dalam kegelapan. Ada perbedaan waktu 12 jam antara kedua tempat, jadi sudah jam 12 pagi di Jinling. Setelah Wei Liang mendarat, dia segera menyalakan telepon. Dia ingin mengirim surat kepada Ye Chen, tetapi ketika dia pikir sudah terlambat, dia tidak peduli. Tepat sebelum pesawat berhenti, ponselnya tiba-tiba berdering, dan telepon itu dari Smith. Pada saat ini, Smith telah duduk di pintu kamar Wei Liang selama 4 jam. Dia tidak sabar untuk membuat ratusan panggilan, tetapi dia tidak tahu bahwa Wei Liang telah kembali ke China, ribuan mil jauhnya. Wei Liang menjawab telepon dan bertanya dengan acuh tak acuh, Tuan Smith, mengapa Anda menelepon saya lagi? Smith berdiri dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Wei minta maaf. Saya minta maaf atas semua tindakan dan ucapan saya sebelumnya. Saya di pintu kamar Anda. Tolong buka pintunya dan biarkan saya menunjukkannya kepada Anda secara langsung, muka. Minta maaf. Pada saat ini, Smith sudah siap. Begitu Wei Liang membuka pintu, dia berlutut tanpa berkata apa-apa. Wei Liang bertanya dengan heran pada saat ini, pintu kamar apa? Smith berseru, ini pintu kamar Anda, Hilton Hotel 2208. Saya di pintu. Saya sudah menunggu Anda di pintu sepanjang pagi. Tuan Wei, tolong buka pintunya dan izinkan saya meminta maaf kepada Anda secara pribadi. Wei Liang tersenyum dan berkata, tapi saya tidak di Hotel Hilton, saya sudah kembali ke China. Apa? Smith tercengang, dan berkata, Tuan Wei, Anda harus berhenti bercanda dengan saya, bukankah Anda baru saja datang ke Amerika Serikat? Mengapa Anda kembali ke China lagi? Wei Liang mendengus dan berkata, saya benar-benar ingin pergi ke Amerika Serikat untuk melakukan bisnis. Yang utama adalah meminta Tuan Smith untuk membantu memecahkan masalah kesulitan Jiusuan Pharmaceutical dalam mendaftarkan obat-obatan di Amerika Serikat. Tetapi Anda juga tahu bahwa Anda menolak saya. Oh, apa yang saya lakukan di Amerika? Saya hanya bisa kembali ke bos saya. Tidak. Smith mengira Wei Liang mempermainkannya, dan dengan cepat berkata, Tuan Wei, saya tahu Anda pasti sangat marah dengan saya di dalam hati Anda. Saya benar-benar minta maaf. Anda benar, saya tahu. Ini katak di dasar sumur. Saya sekarang sadar akan kesalahan saya sendiri. Saya tidak punya pendapat ketika Anda memukul atau memarahi saya. Saya hanya meminta Anda untuk tidak akrab dengan orang-orang seperti saya, dan beri saya kesempatan untuk mengoreksi kesalahan saya. Petik 2. Bersambung.